artikel Kristen. Dipilih masuk surga tanpa sebab, mustahil. Banyak orang bertanya kepada saya tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Benar, Allah sendiri adalah kebenaran. Oleh sebab itu, yang pertama, karena kebenaran itu Allah sendiri, maka kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan sifat Allah. Yang kedua, karena kebenaran itu Allah sendiri, maka kebenaran harus sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, karena kebenaran itu Allah sendiri, maka kebenaran harus selaras dengan akal sehat yang Allah ciptakan bagi manusia. Perhatikan tiga hal tersebut di atas: sifat Allah, firman Allah, dan logika yang diberikan Allah. Akal sehat, common sense, atau logika manusia itu pemberian Allah, ciptaan Allah yang diberikannya kepada manusia agar manusia bisa menyembahnya dan mengasihinya. Makhluk tak berakal budi tidak bisa menyembah dan mengasihi Allah. Hal yang Allah tak dapat lakukan. Banyak orang bertanya kepada saya juga, apakah ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa? Saya jawab menurut Alkitab, ada. Jawabannya, Allah tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak dapat membatalkan sesuatu yang ditetapkannya, bahkan yang ditawarkan oleh dirinya. Sesuatu yang Allah tetapkan dan tawarkan lebih kuat dari akte notaris manapun. Pemahaman ini akan memampukan seseorang mengerti mengapa Tuhan mau mengumpulkan orang Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya ke bawah sayapnya, tetapi tidak berhasil. Lukas pasal 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Mengapakah Allah tidak berhasil mengumpulkan penduduk Yerusalem ke bawah sayapnya? Jawabannya, orang Yerusalem tidak mau. Pertanyaan lagi, mengapa ketidakmauan mereka bisa mengatasi kemahakuasaan Allah? Jawabannya, karena Allah telah menetapkan memberi kepada manusia kebebasan untuk memilih, free will. Karena ketika Allah menciptakan manusia, ia telah menetapkan malaikat dan manusia adalah makhluk yang diberi akal budi dan diberi kehendak bebas, free will. Tentu Allah memiliki kekuasaan untuk menghancurkan manusia, untuk menciptakan manusia baru, membelokkan keinginan manusia, dan lain sebagainya. Namun, ia tidak dapat membatalkan keputusannya atau ketetapannya bahwa manusia adalah makhluk intelijen dan yang berpikir bebas. Karena manusia tercipta dengan kemampuan berpikir dan diberi kebebasan, maka manusia dituntut tanggung jawabnya atas keputusannya. Jika tidak diberi kebebasan, maka tanggung jawab hanya pada pengendalinya. Jika manusia tanpa ada free will, bisa disimpulkan bahwa semua dosa manusia disebabkan Allah dan Allah yang harus bertanggung jawab atasnya. Namun tidak demikian, karena Allah telah menciptakan manusia dan memberinya kehendak bebas. Memilih seseorang masuk surga tetapi membiarkan seseorang ke neraka, ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih. Ini hal yang tidak mungkin Allah lakukan. Terlebih lagi penafsiran kelewat jauh sampai Allah menetapkan semua hal termasuk kejahatan moral. Ini sangat bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Suci. Mengapa banyak ayat yang menyatakan Allah memilih? Seharusnya ketika seseorang membaca ayat bahwa Allah memilih si Anu dan si Anu, ia tidak boleh langsung menafsirkannya bahwa itu pemilihan untuk masuk surga. Allah memilih Abraham dengan tujuan melalui Abraham akan muncul sebuah bangsa yang akan Allah pakai untuk menjaga ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, SRJ, sampai yang disimbolkan tiba. Kita tahu bahwa Abraham punya banyak anak dan yang terpilih ialah Ishak. Kemudian Ishak ada 2 anak, Yakub yang terpilih sedangkan Esau tidak. Ini bukan pemilihan untuk masuk surga, melainkan pemilihan atas orang-orang yang akan menurunkan Mesias. Allah memilih orang tertentu untuk tugas tertentu, misalnya memilih raja, memilih nabi, dan lain-lain. Sekali lagi tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah memilih orang untuk masuk surga, dan yang tidak terpilih dibiarkan masuk neraka secara tanpa kondisi, unconditional.
Allah di perjanjian baru setelah kegagalan bangsa Yahudi, Allah memilih sejumlah orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat untuk berkumpul sebagai jemaat. Orang yang berkumpul adalah bangsa yang terpilih sebagai pengganti bangsa Yahudi yang sudah gagal berfungsi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata bangsa di ayat itu di bahasa aslinya genos dari bahasa Yunani, seharusnya diterjemahkan generasi atau keturunan. Sebenarnya yang Petrus maksudkan itu sangat jelas, yaitu jemaat atau kumpulan orang percaya. Jadi di zaman perjanjian lama Allah memilih bangsa Yahudi, sedangkan di zaman perjanjian baru Allah memilih kumpulan orang percaya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ketika kita baca di kitab-kitab perjanjian baru tentang orang pilihan, yang Tuhan maksudkan adalah anggota jemaat perjanjian baru yang dipilih Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, TPDK, bukan dipilih untuk masuk surga. Posisi dan fungsi jemaat lokal perjanjian baru persis sama dengan bangsa Yahudi di zaman perjanjian lama, yaitu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan, tetapi tidak semua orang Yahudi masuk surga. Demikian juga dengan jemaat lokal yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, yang dikatakan sebagai umat pilihan yang bahkan juga disebut imamat yang rajani. Tetapi tidak semua anggota jemaat lokal akan masuk surga, melainkan hanya mereka yang sungguh lahir baru dan yang tidak melepaskan kepercayaannya sampai akhir hidup mereka. Ibrani pasal 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Selain pemilihan jemaat lokal perjanjian baru, juga ada pemilihan murid-murid dan pemilihan rasul, bahkan pemilihan orang tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Rasul Paulus dikatakan adalah alat pilihan Tuhan untuk pemberitaan Injil kepada raja-raja dan orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi, jangan setiap kali baca ayat bahwa Tuhan memilih langsung menyimpulkan bahwa itu memilih orang untuk masuk surga. Ayat-ayat Alkitab tidak mungkin saling bertentangan dan tidak mungkin bertentangan dengan logika dan sifat Allah. Karena adalah tidak mungkin bisa ada orang yang dipilih masuk surga sedangkan sebagian yang lain harus melalui bertobat dan percaya. Ayat-ayat yang disalah tafsirkan. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini ayat yang paling banyak dipakai oleh mereka yang mengajarkan bahwa Allah memilih orang masuk surga. Namun, silakan baca ulang-ulang. Adakah perkataan bahwa dipilih masuk surga? Tidak ada. Lagi pula kata yang sangat penting di ayat ini, bahkan perikop ini, ialah di dalam Dia. Sering terlepas dari fokus. Seseorang menjadi kudus tak bercacat itu ketika orang tersebut berada di dalam Yesus. Tidak satu manusia pun yang bisa memiliki keadaan tak bercacat di luar Yesus. Adalah keputusan Allah sejak dunia belum dijadikan bahwa orang pilihan adalah mereka yang di dalam Yesus, karena hanya jika mereka berposisi di dalam Yesus, maka mereka kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Bagaimanakah caranya berada di dalam Yesus? Ya, dengan bertobat, mengaku berdosa, menyesal, serta percaya bahwa Yesus telah menggantikannya, dihukumkan atas semua dosanya. Hanya dengan pertobatan dan iman kepada Kristus Yesus, maka seseorang berada di dalam Yesus. Galatia pasal 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, melainkan dibenarkan karena percaya atau karena iman. Pernyataan ini sekalian juga mengkonfirmasi bahwa bukan dipilih untuk masuk surga. Di dalam Roma pasal 10 ayat 10, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang yang percaya di hati dan mengaku di mulut kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi kemudian dia berlogika bahwa orang yang tidak bisa percaya
jika dia tidak mendengar, dan dia tidak bisa mendengar jika tidak ada orang yang pergi memberitakan tentang Yesus. Ketika seseorang mendengarkan pemberitaan Injil dan timbul percaya atau iman di dalam hatinya, iman inilah yang menyelamatkannya. Perhatikan ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Selaras dengan surat Roma pasal 10 bahwa seseorang bisa percaya pada Injil jika dia mendengarkan pemberitaan Injil. Tidak ada orang yang bisa percaya pada sesuatu yang tidak pernah didengarnya. Kelompok yang percaya unconditional election dibingungkan oleh ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karena ayat ini mereka menyimpulkan bahwa iman itu pemberian Allah. Padahal iman yang di sini yang disejajarkan dengan karunia menyembuhkan dan berbagai karunia lain itu diberikan kepada orang yang sudah menjadi jemaat. Artinya penerima karunia iman. Ini ialah orang yang sudah percaya Yesus. Mustahil orang yang belum percaya Yesus diberi karunia menyembuhkan. Artinya orang yang telah beriman oleh berita Injil ada yang diberi karunia iman lagi. Tujuannya apa? Kelihatannya karunia iman tujuannya untuk menghadapi sesuatu yang sangat membutuhkan iman yang kuat. Misalnya menghadapi penganiayaan. Kesimpulannya, orang yang telah memiliki iman yang timbul dari berita Injil ditambahkan iman ketika mereka berhadapan dengan tantangan yang berat yang membutuhkan iman yang kuat. Karunia iman, karunia mujizat, dan lain-lain yang didaftar 1 Korintus pasal 12 tidak mungkin diberikan kepada orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada ayat Alkitab bahwa seseorang dipilih masuk surga. Dari aspek sifat Allah yang maha adil, adalah mustahil bagi Allah untuk memilih seseorang masuk surga tanpa alasan unconditional, untuk menikmati kemuliaan dalam kekekalan sambil mengabaikan orang lain yang ke neraka untuk menderita dalam kekekalan. Secara logika akal sehat, common sense, pemilihan untuk masuk surga tanpa syarat juga tidak masuk akal karena ada ayat Alkitab yang jelas menyatakan bahwa orang berdosa harus bertobat dan percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Jika Allah memilih seseorang masuk surga tanpa syarat, berarti orang yang terpilih itu masuk surga melalui jalur khusus. Bagaimana dengan ayat-ayat berikut? 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini adalah surat untuk jemaat di Tesalonika, jemaat yang berdiri oleh pemberitaan Injil Rasul Paulus. Jika Rasul Paulus tidak memberitakan Injil di Tesalonika, mereka tidak bisa percaya. Karena tidak ada orang yang bisa percaya pada sesuatu yang tidak didengarnya. Allah memilih orang Tesalonika karena mereka bertobat dan percaya kepada berita Injil. 2 Tesalonika 2 ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perhatikan kata-kata dalam kebenaran yang kamu percayai. Orang Tesalonika dipilih Tuhan atau menjadi bangsa yang terpilih 1 Petrus pasal 2 ayat 9 karena mereka mempercayai kebenaran. Sebenarnya sama sekali tidak sulit untuk mengerti bahwa Allah yang maha tahu tentu sudah tahu siapa saja yang akan percaya ketika Injil diberitakan kepada mereka dan telah memilih orang-orang yang akan percaya berdasarkan iman mereka. Bahwa Allah memilih orang yang akan percaya pada Injil atas dasar kemahatauannya, di sisi lain setiap orang harus mendengarkan Injil, bertobat dan percaya. Kebenarannya hampir mirip seorang yang melamar di sebuah perusahaan dan perusahaan memilih karyawannya. Sebuah perusahaan memerlukan karyawan dan mengumumkannya di media. Di sisi lain ada seorang pemuda yang mencari pekerjaan dan ia sedang melihat-lihat banyak perusahaan. Si pemuda mencari tahu syarat menjadi karyawan perusahaan dan kemudian ia berusaha memenuhi persyaratan perusahaan. Kemudian perusahaan memutuskan memilih si pemuda sebagai karyawan. Di pihak perusahaan tentu direktur personalia berkata bahwa merekalah yang memilih pemuda tersebut berdasarkan sikap, hasil tes, dan lain sebagainya. Ini benar, sama sekali tidak salah. Di sisi pemuda dia sangat yakin bahwa dialah yang memilih perusahaan itu dari banyak perusahaan
yang diamatinya. Dia merasa dia juga yang telah berjuang, bersikap, memenuhi persyaratan dari perusahaan tersebut. Ini juga benar, sama sekali tidak salah. Injil diberitakan sejak Adam jatuh ke dalam dosa, bahwa akan datang juru selamat yang akan menggantikan manusia menerima penghukuman. Setiap manusia yang sudah akil balik harus bertobat, mengakui diri orang berdosa, dan percaya bahwa juru selamat akan dihukumkan menggantikannya. Orang-orang yang hidup sebelum penyaliban sang juru selamat yang mau dosa mereka dihitung selesai harus percaya pada juru selamat yang akan datang. Dan sebagai pernyataan iman, mereka diperintahkan melakukan ibadah simbolik sederhana, yaitu menyembelih seekor domba, binatang korban, sebagai simbol sang juru selamat. Sedangkan orang yang hidup sesudah penyaliban sang juru selamat harus percaya juru selamat yang sudah datang, dan sebagai pernyataan iman mereka diperintahkan untuk memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dari sisi Allah, oleh kemahatauannya, dialah yang memilih semua orang yang diselamatkannya, seperti Personalia, perusahaan yang merasa dia yang memilih semua karyawan. Sedangkan di sisi manusia meyakini bahwa didapatkannya kepastian masuk surga adalah karena ia telah bersungguh-sungguh bertobat dan telah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah disalibkan untuknya. Kesimpulan, di Alkitab memang ada banyak ayat yang memberitahu kita tentang pemilihan, tetapi tidak ada ayat yang berkata tentang pemilihan yang tanpa kondisi, unconditional untuk masuk surga. Ada pemilihan bangsa Yahudi sebagai bangsa penjaga ibadah simbolik zaman dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, dan ada pemilihan jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Juga ada pemilihan pribadi untuk tugas tertentu. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Tahu memilih berdasarkan kemahatauannya atas orang-orang yang diketahuinya akan percaya pada berita Injil. Tanpa berita Injil, tidak ada orang yang bisa diselamatkan, karena tidak ada orang yang bisa percaya sesuatu yang tidak pernah didengarnya. Setiap orang yang sudah akil balik bisa diselamatkan oleh iman. Efesus pasal 2 ayat 8-9, dan iman timbul dari pendengaran akan Injil. Roma pasal 10 ayat 17, Filipi pasal 1 ayat 27. Oleh sebab itu, kita harus bergiat memberitakan Injil, bukan berharap Tuhan memilih lebih banyak orang masuk surga. Injil yang mengajarkan bahwa Allah memilih orang masuk surga tanpa kondisi, unconditional, terlebih bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu termasuk menetapkan dosa. Itu bukan Injil yang alkitabiah, itu Injil yang sangat salah, bahkan menyesatkan, karena bisa menyebabkan seseorang berpikir dia tidak perlu sungguh-sungguh bertobat dan juga tidak perlu serius mengimani Injil Yesus Kristus. Padahal untuk mendapatkan kepastian masuk surga, seseorang harus bertobat dan mengimani bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya, dan sekarang dia sedang hidup bagi Yesus. Hidupnya sesungguhnya bukan lagi miliknya, melainkan milik Yesus yang telah mati baginya. Saya menulis artikel ini dengan kasih agar orang yang belum mengerti Injil yang alkitabiah bisa mengerti dan diselamatkan. Jakarta, 15 April 2019, Dr. Soentoliau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsontolioblog.grafeministry.org, YouTube channel GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo, pamit undur diri. Maranatha.